Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik, sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kulluna fi khairin wa afiyah wa salamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadal yawm sanastamiru darussana lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Anid-darsil rabi', anid-darsil salis, pelajaran yang ketiga ya. Jadi kita masih melanjutkan pelajaran ketiga al-hiwar ya, anil hiwar ya, tentang percakapan. Insyaallah kita akan membahas percakapan ini ya sampai dengan at-tarakib, tata bahasanya nanti ya. Nah, jadi nanti ada pembahasan soal juga akan Bapak jelaskan untuk persiapan nanti ujian ya. Insyaallah nanti setelah itu nanti baru kita setelah habis materi ini selanjutnya kita tinggal latihan dan ulangan. Baik, anak-anak Bapak, mari kita mulai. Hayya nabda dirasatanal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk memahami bahasa Arab dan juga mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak, silahkan disimak penjelasan tentang percakapan berikut ya. Ini berkaitan dengan ashabul mihan masih ya, tentang ashabul mihan, macam-macam profesi. Jadi ini percakapannya lanjutan dari ad-darsul salis pelajaran ketiga. Baik, yang ada bukunya boleh dibuka halaman 34 ya Nak ya. Halaman 34, halaman 30 ya. Jadi boleh dibuka halaman 30. Nah, perhatikan yang Bapak lafalkan, yang Bapak ucapkan panjang pendeknya, dan nanti dipraktekannya, diikutin. Baik. Assalamualaikum ya Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Hilman. Ma mihnatu ummika? Hiya mudarrisatun. Wa ma mihnatu ummika? Hiya rabbatul baiti. Kita langsung dibahas. Jadi ini percakapan, silahkan dipraktekkan. Assalamualaikum ya Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Hilman. Ikutin ya. Ma mihnatu ummik. Kalau disukunkan, ma mihnatu ummik? Hiya mudarrisah. Wa ma mihnatu ummik? Hiya rabbatul bait. Nah, ini percakapannya, sudah tahu artinya, dapat sekalian bahas ya. Ini satu-satu karena ada beberapa percakapan, langsung saja dibahas dengan maknanya. Jadi nanti langsung memahami artinya. Nah, assalamualaikum sudah tahu artinya ya. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu ya Ilyas, wahai Ilyas. Dibalas dengan lebih sempurna, waalaikumsalam, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepadamu juga apa? Assalamu, keselamatan, wa dan rahmatullahi, rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkah-berkahnya ya Hilman, wahai Hilman. Ma mihnatu ummik. Ma ini kata tanya untuk ya selain nama orang. Selain orang ya. Jadi ma itu apa, untuk benda. Ma mihnatu, apa profesi ibumu? Jadi apa profesi ibumu? Ummi, ibu, ka, kamu. Jadi ummika, ibumu ya. Hiya mudarisatun, dia seorang ibu guru ya. Wa ma mihnatu ummika, dan apa profesi ibumu? Hiya rabbatul baiti, dia adalah ibu rumah tangga atau pengurus rumah. Baik, kita lanjutkan. Al-hiwarus tsani, pelajaran kedua. Nah, perhatikan, ini enggak ada barisnya, jadi perhatikan dari sini ya. Sabahul khair ya Ustaz. Sabahun nur ya Ahmad. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillahi bi khairin ya Ahmad. Man hadha ya Ustaz? Hadha syurtiyun. Ma amalu syurti ya Ustaz? Huwa hafidhul amni fi syari'i. Ikutin.
Sabahul khair ya Ustaz. Sabahun nur ya Ahmad. Ikutin ya. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin ya Ahmad. Man hada ya Ustaz? Hada syurtiyun. Ma'amal syurti ya Ustaz. Huwa hafidhul amni fi syari. Sudah tahu artinya? Ini diulang-ulang sampai lancar ya, sampai kalau bisa dipraktikkan. Nah, sobahul khair, selamat pagi ya Ustadz, wahai Pak Guru, wahai Ustadz ya. Sobahul nur, jawabannya selamat pagi juga ya Ahmad, wahai Ahmad. Kaifa haluka ya Ustadz, bagaimana kabarmu? Haluka, kabarmu, keadaanmu ya Ustadz, wahai Ustadz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bi khairin, baik ya Ahmad, wahai Ahmad. Jadi kabar baik wahai Ahmad. Man hada ya Ustaz? Siapa ini wahai Ustaz? Hada syurtiyun, ini Pak polisi. Ma'amalu syurti ya Ustaz? Apa pekerjaan polisi wahai Ustaz? Huwa hafidhul amni fi syari', dia menjaga keamanan di jalan. Itu ya. Jadi dia menjaga keamanan di jalan. Amnun, amnan, amninya, keamanan. Jelas ya? Lanjutkan, kita agak cepat. Nah, ini langsung Bapak putus saja supaya ya semuanya masuk ya. Nah, al-hiwarus tsalis, pelajaran ketiga. Nah, percakapan ketiga, silahkan buka bukunya juga halaman 32. Assalamualaikum, kaifa haluki? Waalaikumsalam, ya alhamdulillah ana bi khair. Man hadha ya habibah? Ya habibah, habibatu. Hadha fallahun. Ya, syukran ala ma'ruf. Jadi man hadha ya habibah? Hadha fallahun. Nah, langsung ke sini ya. Syukran ala ma'lumatik. Huwa ya'malu fil mazra'ati. Huwa ya'malu fil mazra'ati ya. Jadi di sini percakapannya singkat ya, langsung ini dirangkap salam dan menanyakan kabar. Ya, boleh seperti ini. Jadi assalamualaikum kaifa haluki? Assalamualaikum, keselamatan semoga tercurah limpahkan kepadamu. Bagaimana kabarmu? Waalaikumsalam, dan bagimu juga semoga keselamatan, tercurah limpahkan keselamatan. Alhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah, ana bi khair, saya baik, gitu ya. Man hada ya habibah? Siapa? Ini man untuk menanyakan orang ya. Jadi man hada, siapa ini? Kalau ma untuk benda. Jadi siapa ini wahai habibah? Hada fallahun. Ini adalah petani, Pak petani. Pak Tani ya. Syukran ala ma'lumati. Terima kasih atas pemberitahuanmu ya. Huwa ya'malu fil mazra'ati. Dia bekerja di sawah. Nah, gitu ya. Jelas ya? Dia bekerja di sawah. Nah, al-hiwar rabi', percakapan keempat. Assalamualaikum, kaifa haluka ya Syafiq? Waalaikumsalam, ana bi khairin walhamdulillah ya Aziz. Man tilka ya Syafiq? Tilka ukhti Aisyah, hiya muwazzafatun. Aina ta'malu ukhtuka? Hiya ta'malu fi bankin. Jadi ini percakapannya singkat juga, sama seperti sebelumnya, mengucapkan salam dan menanyakan kabar ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu ya Syafiq? Waalaikumsalam, saya baik alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya Aziz, wahai Aziz. Man tilka, siapa itu ya Syafiq? Ini tilka ismul isyarah ya, kata tunjuk untuk menunjukkan orang perempuan atau benda yang ada tata marbutohnya. Jadi siapa itu hai Syafiq? Nah, pasti yang tunjuk perempuan. Itu adalah saudariku. Tilka ukhti, saudariku. Aisyah, namanya Aisyah ya. Dia muwazzafatun, dia seorang pegawai. Aina ta'malu ukhtuka, di mana saudarimu bekerja? Di mana
dia bekerja saudarimu. Ini kalau satu-satu, tapi maksudnya langsung ke sini ya, di mana saudarimu bekerja. Nah, gitu, di mana saudarimu bekerja, atau kerja di mana saudarimu, gitu, boleh. Hiya ta'malu fi bankin, dia bekerja di bank. Jadi dia bekerja di bank, jadi pegawai bank saudarinya ya, saudara perempuannya. Baik, lanjut halaman 34. Assalamualaikum. Nah, jadi tadi percakapannya sudah selesai, dan ini kita membahas halaman 34, sedikit ada tanya jawab yang mana di situ minta diisi. Jadi anak-anak Bapak silahkan langsung dipraktikkan, diisi apa yang Bapak ucapkan. Nah, nanti untuk belajar di rumah, persiapan untuk ujian atau pelatihan ya. Dan ini tidak dikumpulkan, jadi coba diisi sendiri ya. Diisi. Bapak akan menjelaskan, anak-anak Bapak sambil mengisi. Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Dan perhatikan tulisannya yang benar ya, kan tadi udah banyak jawaban Waalaikumsalam, perhatikan tulisannya ya. Nah, sekarang apa titik-titik ini diisi dengan kata apa yang tepat? Man titik-titik ya akhi. Ini dia menanyakan sama temannya ya. Ini dia berdua. Titik-titik Salim. Nah, jadi ini karena ditanya orang bertiga, jadi pakai domir huwa ya, dia. Sudah kita lihat ada dua huwa ya. Man huwa ya akhi, man siapa, huwa dia. Jadi sini tulisannya huwa, huwa seperti ini ya tulisannya. Nah, jadi man huwa ya akhi. Nah, kalau ditanya huwa pasti jawabannya huwa lagi. Huwa Salim. Nah, jadi huwa ini tulis lagi di sini. Huwa Salim, dia adalah Salim, nama orang ya. Ma mihnatuhu, hu ini domir huwa ya. Jadi apa profesinya? Nah, ini apa ini? Kalau kita lihat seperti pedagang ya. Jadi apa pedagang bahasa Arabnya? Tajirun ya, atau ba'i'un. Jadi huwa ba'i'un atau huwa tajirun. Jadi pedagang, penjual ya. Jadi jawabannya tajirun, ada di kosakata yang sudah kita bahas dan kita hafalkan. Jadi diingat-ingat kembali kosakata yang Bapak suruh hafalkan ya. Jadi tulisannya tajirun, tanya panjang. Baik, selanjutnya masa usurur, selamat sore. Di sini boleh masa unnur ya, masa unnur seperti sobahun nur, cuma masau tambah an-nurnya sama, ada alif lamnya ya, masa unnur, masa an-nur seperti yang sudah kita bahas tadi, ada sobah khair, sobah an-nur. Jadi tinggal ganti masa. Masa ini selamat sore ya. Jadi masa an-nur jawabannya. Jadi di sini boleh pakai domir huwa. Ini kan ada huwa semua. Jadi man huwa ya Khalid. Man huwa ya Khalid. Siapa dia wahai Khalid? Huwa shodiqi. Jadi jawabannya huwa shodiqi. Dia adalah temanku. Nah, hal huwa muwazzafun. Jadi kalau pertanyaan di sini hal, bagaimana kita mengetahui ini hal? Kita lihat di sini jawabannya adalah, karena kalau la atau na'am di sini berarti ada indikasi kata hal ya, karena hal itu jawabannya la atau na'am ya, iya atau tidak. Jadi di sini hal ada tulisan hal ya, nanti perhatikan yang sebelum-sebelumnya ada hal. Jadi hal huwa muwazzafun, apakah dia seorang pegawai? La huwa tajirun. Jadi, tidak, dia seorang pedagang. Gitu. Jadi kalau menyangkal pasti yang ditanya harus berbeda. Di sini muwazzafun, di sini tajirun ya. Lah, bukan atau tidak, dia adalah seorang pedagang. Ya, jawabannya tajirun. Silahkan diisi ya. Nah, selanjutnya halaman 35. Di sini titik-titik Aisyah, titik-titik Salma. Nah, jadi apa kira-kira di sini? Boleh assalamualaikum ya Aisyah, atau sobahal khair ya Aisyah, sobahal nur ya Salma, atau assalamualaikum ya Aisyah, waalaikumsalam ya Salma. Boleh ya. Ini bisa dua alternatif. Man huwa, nah gitu ya, man huwa ya Salma, boleh dikasih namanya ya, man huwa atau man huwa saja boleh. Huwa apa ini yang biasa ngitung-ngitung atau menggambar bangunan ya, insinyur, bahasa Arabnya muhandisun. Jadi huwa muhandisun, man huwa muhandisun. Nah gitu ya.
Nah, jelas ya, jadi tulis di sini. Ingat, kalau nggak tahu tulisan muhandisun, lihat kosakata yang sudah dipelajari. Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Hal titik-titik abuka. Nah, jadi boleh pakai huwa boleh ya, atau zalika juga boleh. Hal zalika abuka, kata tunjuk itu. Apakah itu bapakmu? Naam, zalika abi, ya itu bapakku. Atau pakai huwa. Jadi gampangnya huwa di sini karena domirnya huwa, pakai huwa ya, boleh. Hal huwa abuka, apakah dia bapakmu? Naam, huwa abi, ya dia adalah bapakku. Ma mihnatuhu, apa profesinya? Jawab huwa tobibun. Ya, ini tobibun fil mustasfa. Dia dokter di rumah sakit. Jadi tobibun tulisan di sini. Di sini huwa dan huwa ya. Jadi perhatikan dan kerjakan nanti ya untuk persiapan ulangan, latihan dan juga ujian semester ya. Dipersiapkan, diulang-ulang nak, diulang-ulang sambil dibaca, sambil mengisi ya. Baik, selanjutnya halaman 36. Ya Fatimah, man huwa. Nah, jadi kalau di sini ada huwa, ini pasti huwa. Ya Fatimah, man huwa. Huwa apa di sawah ini? Petani bahasa Arabnya falahun. Jadi ya Fatimah, man huwa. Ini huwa. Huwa falahun, dia adalah petani. Aina ya'malu, di mana? Ini aina ya. Aina ya'malu, di mana dia bekerja? Huwa ya'malu fil mazra'ati. Fil mazra'ati ada di percakapan sebelumnya. Jadi di mana dia bekerja? Dia bekerja di sawah, gitu ya. Nah, yang terakhir, ya Salman, man hiya. Nah, boleh ya. Man hiya, hiya ummi, dia adalah ibuku. Jadi wahai Salman, siapa dia? Dia adalah ibuku. Ma mihnatuha, apa profesinya? Ini ini kembali ke ummi ya. Apa profesi ibu? Nah, jadi gitu. Jadi apa profesinya? Hiya rabbatul baiti, dia ibu rumah tangga. Jelas ya? Nah, silahkan ditulis jawabannya tadi ya, dan juga diulang-ulang sendiri ya. Ini tidak dikumpul ya. Ini pembahasan soal supaya anak-anak Bapak mudah. Jadi nanti kalau mau ujian silahkan dibuka lagi materi ini dan sambil diingat-ingat ya pembahasan soalnya. Nah, perlu diperhatikan di sini yang berkaitan dengan halaman 37. Nah, ini penting. Ini tata bahasa. Nah, disinilah al-istifham. Nah, ini at-tarokib tata bahasa ya, gramatikal bahasanya. Al-istifham itu adalah kata tanya. Jadi al-istifham atau istifham itu sama dengan kata tanya. Jadi kata tanya diantaranya ada yang berkaitan dengan bab ini, ada kata hal, ma dan man ya. Perhatikan ada 3 kata tanya di sini. Hal artinya apakah, ma artinya apa, man siapa. Nanti perhatikan perbedaannya ya. Hal artinya apakah. Jawaban dari kata tanya ini ada 2. Jadi ada indikasi 2. Ini antara setuju dengan tidak setuju. Kalau pertanyaannya apakah di sini hal, kita katakan setuju, misalnya apakah kamu siswa? Iya. Jadi kalau iya jawabannya na'am. Kalau tidak, tidak lah ya. Makanya tadi ketika kita mau membuat soal yang di pembahasan soal tadi, kita lihat jawabannya lah tadi kan, maka indikasinya pertanyaan adalah hal. Nah, itu dia maksudnya. Jadi diperhatikan. Contoh, hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Bapak guru ya, mudarrisun. Nah, kalau jawabannya na'am, ana mudarrisun. Kalau ditanya anta, kamu jawabnya saya ya. Jangan anta lagi ditulis sini. Karena sering yang terjadi dalam jawaban dia menulis anta lagi ya, ini banyak sekali. Nah, ini artinya kan anta kamu, ditanya kamu saya jawabnya kamu lagi. Misalnya di sini anta kamu tulis. Jadi, apakah kamu guru? Iya, kamu guru. Kan nggak nyambung. Nah, jadi kalau ditanya anta atau anti di sini, kamu atau kamu laki-laki atau perempuan, jawabannya ana ya. Jadi apakah kamu seorang guru? Iya, saya seorang guru, gitu ya. Hal anta mudarrisun? Misalnya tidak, la ana tilmidun. Nah, jadi kalau jawabannya la, pertanyaan dengan jawaban pasti berbeda. Apakah kamu seorang guru? Bukan atau tidak. Saya adalah siswa, ya murid. Nah, gitu ya. Tetap jawabannya ana. Jelas ya? Tapi kalau huwa gampang. Hal huwa mudarrisun? Na'am huwa mudarrisun. Nah, gitu.
Hal huwa mudarrisun? La, huwa tilmizun. Nah, huwa itu kan orang ketiga, jadi tidak berubah. Apakah dia seorang guru? Iya, dia seorang guru, kan gitu kan. Apakah dia seorang guru? Tidak, dia seorang guru. Jadi tetap huwa dan huwa, ya. Nah, yang berikutnya, ma artinya apa? Digunakan untuk menanyakan benda. Jadi ma ini kata tanya untuk benda, ya. Contoh, ma haza, apa ini? Haza babun, ini adalah pintu, jawabannya. Atau zalika boleh, ma haza zalika babun boleh. Apa ini? Itu pintu, boleh, karena dia jauh kan. Ma zalih, ma hazihi, apa ini? Nah, ini untuk muannasnya, karena ini tunjuk ada tata marbutohnya bendanya, mim sahatun, jadi pakai hazihi. Ma hazihi, hazihi mim sahatun. Nah, ini yang sering salah. Nah, ini perhatikan juga ya. Jadi kalau haza itu menunjukkan orang, laki-laki atau benda yang nggak ada tata marbutoh, ini nggak ada tanya, ya, tabulat seperti ini. Nah, kalau yang pakai hazihi itu yang kalau benda yang ada tata marbutoh, kalau orang perempuan gitu ya. Ma hazihi, hazihi mim sahatun. Nah, jelas ya. Baik, yang terakhir adalah menggunakan kata man. Kata tanya man, artinya siapa? Nah, siapa di sini berarti kita indikasi adalah orang. Digunakan untuk menanyakan orang. Jadi kalau ditanya man anta, ini berarti siapa kamu? Jawabnya saya Ahmad. Nah, sebutkan namanya. Man anta, ana Ahmad. Man haza, haza Umar. Jadi yang ditanya pasti orang. Man huwa, huwa Ahmad misalnya. Man hiya, hiya Fatimah. Ya, man tilka, hazihi hazihi Fatimah misalnya. Jadi tergantung isim apa nama isim isyarahnya. Kalau kata tunjuknya menunjukkan laki-laki, kalau orang laki-laki bagi pakai kata laki-laki gitu maksudnya ya. Nah, ini kan man haza, siapa ini yang dituju adalah laki-laki, haza Umar. Kalau perempuan man hazihi, hazihi Fatimah misalnya gitu ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi, man itu untuk artinya siapa, digunakan untuk menanyakan orang ya. Ya. Oke, jelas. Nah, kalau ma itu untuk menanyakan benda ya. Ma tilka, apa itu? Tilka bait. Tilka madrasatun, itu adalah sekolah, nah, gitu ya. Dan hal itu pertanyaan yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Ada dua pilihan jawaban. Nah, baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan anak-anak Bapak diulang-ulang, dan Bapak akan kasih latihan ya. Nanti jawabannya tinggal milih di Google Classroom, dan soalnya dilihat di halaman 38 ya. Soalnya di halaman 38 di bagian A dan B ya. Bagian A sajalah ya, B-nya tidak usah dulu ya. Sedikit aja dulu kita latihannya. Nah, insya Allah nanti minggu depan kita ulangan ya. Ulangan, siapkan ulangannya, dipersiapkan di uji kompetensi ya. Insya Allah nanti ulangannya dari uji kompetensi, soal-soalnya banyak dari situ ya. Dan nanti sebelum ujian nanti ada pembahasan soal yang akan Bapak bahas semua insya Allah ya, kalau Bapak ingat. Baik, silakan nanti setelah menyimak materi dengan tuntas, silakan kerjakan halaman 38 bagian A. Jawabannya ada disediakan di Google Classroom. Di Google Classroom hanya jawaban saja. Jadi perhatikan soal nomor 1 sampai nomor 5 bagian A. Di situ tugasnya isilah titik-titik di bawah ini dengan menuliskan profesi yang ada di dalam kurung menggunakan bahasa Arab ya. Jadi profesinya sudah ada di situ. Yang perlu diperhatikan adalah laki-laki atau perempuannya ya. Jadi diperhatikan nanti jawabannya, di yang pilihan jawabannya itu agak sedikit mengecoh ya, karena pilihan. Makanya diperhatikan baik-baik. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dapat memahami materi ini dengan baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Bapak, tetap jaga protokol kesehatan dan anak-anak Bapak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari Covid yang sedang viral ini ya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau dukung channel ini, jika bermanfaat untuk teman-teman kalian silakan dibagikan dan di like ya. Kalau ada pertanyaan silakan dikomentari. Baik, itu saja. Sampai ketemu di materi berikutnya.